Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Indah Miladia dari kelas 4C. Dan di sini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan distribusi uniform continue dan apa saja ciri-ciri atau karakteristik dari distribusi uniform continue itu. Langsung saja kita simak ya. Oke, kita langsung mulai saja ke pembahasan. Sebelumnya kita ada dua ilustrasi nih. Yang pertama yaitu jarak waktu antar kedatangan sebuah bus dengan kedatangan selanjutnya adalah antara 20 sampai 25 menit dengan peluang yang sama pada selang tersebut. Dan ilustrasi yang kedua yaitu jam-jam datang ke sebuah gedung dan menunggu elevator dalam 0 sampai 180 detik. Setelah jam-jam menekan tombol dengan peluang yang konstan sepanjang selang waktu tersebut. Nah, apa sih yang kita dapat dari kedua ilustrasi tersebut? Nah, kita dapat ini sama-sama mempunyai interval waktu di kedua ilustrasi tersebut. Yang pertama kan antara 20 sampai 25 menit dan yang kedua itu dalam 0 sampai 180 detik. Dan di kedua ilustrasi ini tuh seragam ya. Maksudnya itu seragam, angkanya itu peluangnya munculnya sama. Jadi kemungkinan nilai-nilai yang muncul itu sama. Oke, kita ke pengertian distribusi uniform continue. Kita harus tahu dulu nih, continue itu apa. Oh, ternyata continue itu berkesinambungan, berkelanjutan, terus-menerus, berjalan terus gitu ya. Berbeda dengan discrete. Discrete itu pasti. Seperti halnya gini nih contoh. Berapakah berat binatang yang ada di kebun binatang Ragunan? Apabila ditanyakannya berat, berat itu kan harus menggunakan alat ukur ya, dan datanya itu continue. Berbeda dengan apabila ditanyanya jumlah, berapakah jumlah binatang yang ada di kebun binatang Ragunan? Ya, kalau jumlah mah udah pasti ya. Misalkan di kebun binatang Ragunan ini jumlah binatangnya ada 100, ya udah 100, jelas pasti gitu ya. Berbeda dengan continue. Continue itu kayak misalkan yang tadi ditanyakannya berat kan, misalkan ditanya berat gajah. Gajah A beratnya 6,78, yang gajah B 6,88. Jadi berbeda gitu ya, tak terbatas gitu. Nah, seperti halnya kayak gitu ya. Dan maka pengertian dari distribusi uniform continue yaitu peubah acak yang dapat memperoleh kemunculan nilai yang sama pada skala kontinu. Uniform continue digunakan jika variabel random x memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama. Untuk mendapatkan variabel kontinu dengan menggunakan alat ukur, berat kemasan, waktu antar kedatangan, waktu proses, dan sebagainya. Nah, jadi kan uniform continue itu suatu kejadian peubah acak dengan kemungkinan kemunculan nilai yang sama dengan memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama variabel seragam x salah satu nilai dalam interval A hingga B, dan setiap x memiliki nilai peluang seragamnya dalam selang A hingga B, di mana A itu batas bawah dan B adalah batas atasnya itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Aziza, saya dari kelas 4C, Tadris Matematika, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu contoh fenomena. Saya akan memaparkan 3 contoh fenomena ini. Yang pertama yaitu jarak waktu antar kedatangan sebuah bus dengan kedatangan selanjutnya adalah antara 20 sampai 25 menit. Contoh fenomena yang kedua yaitu Zam-Zam datang ke sebuah gedung dan ingin pergi ke suatu lantai dengan menunggu elevator dalam 0 sampai 180 detik. Fenomena yang ketiga yaitu sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk seminar yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Contoh fenomena lain bisa kita temukan ketika kita menaiki sebuah angkot
tarif jauh dekatnya sama saja. Kemudian tarif paket warnet per jamnya sama saja. Kemudian sewa gedung untuk workshop atau seminar sama saja. Tarif paket SMS per hari sama saja. Tarif kontrakan 1 tahun sama saja. Dari contoh fenomena tersebut, kita bisa ilustrasikan pada gambar berikut ini. Untuk sebuah peubah acak yang menyebar seragam kontinu, peluang konstan untuk semua nilai yang berada di suatu selang tertentu pada selang A sampai B diilustrasikan pada gambar ini. Di mana peubah acak X dapat mengambil sembarang nilai dalam A sampai B dengan peluang yang konstan yaitu C. Kita perhatikan gambarnya. Nilai peluang peubah acak kontinu dapat dipandang dengan dua hal. Yang pertama yaitu dipandang sebagai luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh dua nilai. Dua nilai ini maksudnya A sama B. A-nya untuk batas bawah dan B-nya untuk batas atas. Kemudian total peluangnya sama dengan 1. Di sini kan konstan nih, di C nih. Kita misalkan 1. Bisa dituliskan bahwa luas persegi, karena gambarnya berbentuk persegi, jadi kita bisa menggunakan luas persegi untuk membuktikannya. Luas persegi ini bisa dicari dengan alas kali tinggi. Yang berperan sebagai alas di sini yaitu B min A. Kemudian tingginya yaitu C. Didapatkan C sama dengan 1 per B min A. Dari penjabaran tersebut, kita bisa memperoleh definisi fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Suatu variabel random X dikatakan berdistribusi uniform kontinu jika dan hanya jika memiliki nilai probabilitas yang sama terhadap rentang yang sama. Probabilitas yang sama ini maksudnya tadi kan dimisalkan 1. Terhadap rentang yang sama. Rentangnya A sampai B. Fungsi padat peluang dari peubah acak seragam kontinu X pada selang A sampai B adalah Fx dengan parameter A sampai B sama dengan 1 per B min A untuk X lebih dari A dan X kurang dari B, dan 0 untuk X lainnya. Bisa dinotasikan, X menyebar secara seragam atau uniform kontinu pada selang A sampai B. Bagaimana menentukan peluang peluang X di antara C sampai D? Misal, X adalah variabel random yang menyebar secara uniform atau seragam pada selang A sampai B. Kita bisa menggambarkannya seperti ini. Seperti yang telah dijelaskan yang awal. Maka peluang X yang berada di antara C sampai D. Misal, yang biru ini C sama D-nya ya. Kita itu bisa mencari peluangnya menggunakan persegi lagi. Peluang X di antara C sampai D sama dengan luas persegi. Luas perseginya yaitu alas kali tinggi.
Yang berperan sebagai alas di sini yaitu D min C dikali tingginya 1 per B min A. Kemudian didapat D min C per B min A. Balik lagi ke contoh fenomena. Kita ambil contoh fenomena yang kedua yaitu Zamzam datang ke sebuah gedung dan menunggu elevator dalam 0 sampai 180 detik setelah Zamzam menekan tombol dengan peluang yang konstan sepanjang selang waktu tersebut. Pertanyaan pertama yaitu tentukan fungsi densitas peluang dari X. Nah, yang keduanya, berapa peluang Zamzam harus menunggu elevator kurang dari 60 detik? Kita langsung bahas saja. Nah, karena distribusi uniform kontinu ini merupakan fungsi densitas, kan tadi ada batas atas sama bawah ya, itu kontinu. Kita bisa menuliskan X ini variabel random acaknya ya. X-nya sama dengan waktu menunggu elevator konstan dalam selang 0 sampai 180. Ini dari sini. Bisa dinotasikan X berdistribusi uniform atau seragam pada selang 0 sampai 180. Fungsi densitasnya yaitu Fx dengan parameter 0 sampai 180 sama dengan 1 per B min A. B-nya yaitu 180 dan A-nya 0. Jadi 1 per 180 min 0. Sama dengan 1 per 180 untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 180. Dan 0 untuk X lainnya. Bisa kita gambarkan sebagai berikut. Karena fungsi densitasnya sudah tadi, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua yaitu berapa peluang Zamzam harus menunggu elevator kurang dari 60 detik. Nah, ini kita bisa cari menggunakan persegi tadi tuh. C-nya yaitu 1 per B min A, B-nya 180, A-nya 0. Jadi 1 per 180 C-nya. Kemudian, ini kan kurang dari 60 detik berarti ada di sini nih ya. Ini kurvanya. Peluang X kurang dari 60 sama dengan peluang X di antara 0 sampai 180 nih. Berarti kita pakai persamaan yang ini. Nah, kita bisa cari yaitu 60 dikurangi 0 per 180. Dari mana 60 per 0? 60 dikurangi 0 per 180 ini. Dari yang alas kali tinggi itu. Yang sebagai alasnya yaitu 60 dikurangi 0 dan tingginya 1 per 180. Kemudian kita sederhanakan jadi 60 per 180. Disederhanakan menjadi 1 per 3 atau 0,33. Karena distribusi uniform kontinu ini merupakan fungsi densitas, jadi kita juga cara lain dari pertanyaan B ini bisa mengintegralkannya. P untuk variabel random X kurang dari 60 sama dengan integral dari 0 sampai 60
dikali fx dx. Fx-nya yaitu 1/180 sama dengan 1/180x. Kemudian kita substitusikan saja. Untuk x sama dengan 60 dengan x sama dengan 0. Didapat 60/180 dikurangi 0/180, yaitu 60/180 sama dengan 1/3 atau 0,33. Jadi untuk menjawab B ini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu tadi dengan kurva yang persegi. Cara yang kedua kita bisa langsung mengintegralkan saja. Jadi peluang Zamzam harus menunggu elevator kurang dari 60 detik adalah 1/3 atau 0,33. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang formula ekspektasi matematik atau mean dan varian dari distribusi uniform kontinu. Yang pertama yaitu mean. Mean adalah nilai rata-rata atau harapan. Kita langsung ke pembuktiannya saja, yaitu EX sama dengan integral pada batas min tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx dx, di mana integralnya itu mempunyai batasan dari A sampai B, dan Fx-nya yaitu 1/B min A. Maka pengintegralannya yaitu integral pada batas A sampai Bx dikali 1/B min A dx, di mana 1/B min A itu konstanta, maka bisa dikeluarkan menjadi persamaan, yaitu 1/B min A dikali integral pada batas A sampai B x dx. Maka diperoleh B kuadrat min A kuadrat per 2 dikali B min A. Kemudian B kuadrat min A kuadrat per 2 dikali B min A kita jabarin menjadi B min A dikali B plus A per 2 B min A. Maka diperoleh A plus B per 2. Jadi min-nya itu diperoleh A plus B per 2. Yang kedua yaitu varian. Rumus varian yaitu EX kuadrat diambil EX dikuadratin. EX kuadratnya itu belum diketahui, jadi kita mencari EX kuadratnya terlebih dahulu. Rumusnya itu sama saja seperti min, kita langsung masukkan saja. EX kuadrat sama dengan integral pada batas A sampai B X kuadrat dikali 1/B min A dx. Maka diperoleh B pangkat 3 min A pangkat 3 per 3 dikali B min A. Maka diperoleh X kuadratnya yaitu B pangkat 2 ditambah AB ditambah A pangkat 2 dikali B min A per 3 dikali B min A. Selanjutnya yaitu kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Rumus varian tadi kan EX kuadrat diambil EX dikuadratin. EX kuadratnya itu kan B kuadrat plus AB plus A kuadrat dikali B min A diambil A plus B kuadrat per 2. Maka diperoleh B min A kuadrat per 12. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifur Rahman. Saya dari kelas 4C dan kelompok kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah soal dan jawaban tentang distribusi uniform kontinu. Langsung saja cekidot. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu sebuah rental mobil menyediakan program paket sewa 24 jam dengan harga Rp1.000.000. Penyewa harus membayar sebesar itu meskipun seandainya selesai sebelum durasi waktu 24 jam. Pertanyaan pertama,
Jika terdapat seseorang datang kemudian mengambil program paket tersebut, berapa peluang bahwa dia akan selesai sebelum 10 jam? Karena di sini ditanyakannya probabilitas atau peluang, maka dan di sini juga sebelum 10 jam artinya dari 0 sampai 10, sehingga ketika kita mau batasnya itu dari 0 sampai 10 untuk integralnya. Kita jawab langsung ya. Fenomena ini adalah berdistribusi uniform, continue. Kenapa disebut continue? Karena di sini ada intervalnya. Intervalnya jadi apa? Yaitu alfanya sama dengan 0 dan betanya sama dengan 24. Yaitu batas awalnya 0 dan batas akhirnya 24. Itulah yang disebut dengan continue. Kalau tidak ada intervalnya, maka disebut dengan discrete dan cara penyelesaiannya juga agak sedikit berbeda. Variabel random X menyatakan posisi jam selesai. Nah, kita langsung saja di sini kita gunakan integral di mana 0 integral 0 sampai 10 dari 1 per beta dikurangi alpha, yaitu 1 per 24 dikurangi 0. Sehingga hasilnya integral dari 0 sampai 10 dari 1 per 24, dan di sini kita tahu bahwa integral dari 1 per 24 adalah X per 24, di mana 10 nanti dimasukkan ke dalam X, 0 juga dimasukkan ke dalam X, sehingga 10 per 24 dikurangi 0 per 24, hasilnya adalah 10 per 24. Sebenarnya sudah cukup sampai di sini 10 per 24, cuma barangkali nanti kita menemukan jawabannya dalam bentuk desimal, maka 10 per 24 itu adalah 0,416666, dan kita bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 0,42. Inilah peluang untuk yang akan selesai sebelum 10 jam. Lanjut ke soal yang kedua, soalnya masih sama, tapi pertanyaannya tentang agak sedikit yang berbeda. Jika terdapat seseorang datang kemudian mengambil program paket tersebut, berapa peluang bahwa dia akan selesai tidak kurang dari 10 jam? Ya, yang ini itu tidak kurang dari 10 jam. Artinya apa? Minimalnya itu 10 jam dan batas akhirnya itu 24. Di mana alpha dan betanya tetap di sini ya. Ini cuma sama kayak jawaban nomor 1, tapi yang bedanya di sini batas pada integralnya, yaitu dimulai dari 10 sampai 24. Dari 1 per 24 dikurangi 0. Ini beta dikurangi alpha. Maka caranya juga sama seperti tadi, masukin X-nya yaitu 24X, 24 per 24 dikurangi 10 per 24 yaitu 14 per 24, lalu kita desimalkan 0,5833 dan kita bulatkan dua angka di belakang koma yaitu 0,58. Nah, untuk selanjutnya yaitu, untuk pertanyaan yang ketiga, kita masuk ke soal mean atau bisa disebut juga ekspektasi atau rata-rata. Sebenarnya sama aja ketiga-tiganya ya. Soalnya masih sama seperti yang tadi, cuma bertanya pada jam keberapakah rata-rata orang yang menyewa mobil dengan paket tersebut selesai menggunakan mobil sewa. Nah, untuk mencari rata-rata, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hasil akhir untuk distribusi uniform continue itu, di mana mean atau mu, yaitu ekspektasi X, yaitu alpha ditambah beta dibagi 2, sehingga 0 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 12, yaitu pada jam ke-12 untuk mean-nya. Dan yang terakhir yaitu kita akan mencari sebuah variansnya. Ini soal pertanyaan keempat, masih dalam diskusi yang sama yaitu tentang rental mobil, di mana berapakah varians selesainya pemakaian sewa mobil tersebut. Nah, untuk varians X ini penjabarannya sebenarnya varians X itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi mean kuadrat atau ekspektasi X kuadrat. Yang dimana sudah dijelaskan juga sebelumnya tentang variansnya, bagaimana rumus 1 per 12 B min A kuadrat itu didapatkan, sehingga kita tinggal memasukkan saja beta dan alfanya itu ke dalam rumus, yaitu 1 per 12 dikali 24 dikurangi 0 dikuadratkan, yaitu hasilnya adalah 48. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, barangkali video ini bermanfaat. And thank you for watching, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.